Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, pemirsa kembali menjumpai Anda bersama saya Novia Aprilia. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, telah hadir di studio RCTV, Bapak Haji Muhammad Lutfi MSI. Assalamualaikum, Pak Ketua DPRD. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Kabar baik sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu lagi. Walaupun di tengah Gejolak apa nih? Gejolak apa dulu nih Kang Lutfi? sedikit ramai di bawah terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Dan kita semua tetap harus kompak, bersatu, bersinergi menghadapi krisis global. Untuk Cirebon yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin. Ini ngomong-ngomong, gimana aktivitas lancar ya? Walaupun ada gejolak yang sedang dihadapi saat ini? Alhamdulillah lancar. Dinamika pasti, hanya kita tetap perlu untuk berpikir rasional. Dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran supaya dampak kebijakan itu tidak memperberat situasi masyarakat. Walaupun memang keadaannya ini semakin memanas nih Kang Lutfi nih ya, tapi harus tetap berpikir rasional, begitu ya. Baik, ini seperti kita tahu juga pemirsa RCTV bahwa pemerintah ini ya telah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, dan adanya kenaikan harga tersebut ini memunculkan gejolak di masyarakat. Ini khususnya di Kabupaten Cirebon juga ada gejolak tersebut. Kang Lutfi juga ya, ini sudah beberapa kali menemui mahasiswa yang menyatakan menolak adanya kebijakan tersebut. Dari Kang Lutfi sendiri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, apakah juga menolak adanya keputusan itu? Keputusan penyesuaian harga BBM ini merupakan keputusan berat yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah harus mengambil kebijakan penyeimbangan ekonomi makro dan APBN. Kalau seandainya APBN kita timpang, maka yang akan terjadi krisis yang lebih panjang lagi. Kita tahu bahwa pendapatan kita hari ini terbatas. Di skenario 2022 ini APBN kita pendapatannya hanya 1.900 triliun. Tapi belanjanya sudah 2.700 triliun. Artinya posisi kita defisit. Dalam posisi defisit ini, subsidi BBM yang awalnya hanya dialokasikan sekitar 170-180 triliun harus membengkak karena harga minyak dunia naik 2 kali lipat. Dan ini situasi berat yang harus kita hadapi bareng-bareng, kita hadapi bersama. Jadi bahwa dari pengambilan kebijakan itu akan terjadi dampak yang memberatkan masyarakat, ini yang harus kita cari solusinya. Kira-kira bagaimana caranya masyarakat ekonominya tetap berputar, kemudian pemerintah juga bisa menyeimbangkan keuangan negara. Jadi adanya keputusan menaikkan harga BBM sudah menjadi solusi yang tepat menurut Kang Lutfi? Solusi berat. Solusi berat yang harus diambil. Ini pilihan yang hari ini harus kita ambil, karena memang harga minyak dunia di luar perkiraan kita semua hari ini. Jadi Kang Lutfi juga ini sebagai Ketua DPRD, termasuknya menolakkah atau memang kita harus memang mendukung upaya keputusan dari pemerintah? Begini, kita sebelum bicara mendukung atau menolak, saya perlu memberikan beberapa narasi pencerahan tentang situasi krisis global yang sedang kita hadapi. Dampak perang Rusia-Ukraina ini sudah menimbulkan gejolak ekonomi dunia. Di mana harga
BBM, harga minyak bumi, harga minyak sawit, dan komoditi-komoditi lain meningkat signifikan. Kenapa bisa begitu? Karena Rusia per tanggal 3 September memutus jalur pipa gas Nord Stream 1 dari Vibrock ke Jerman Timur. Ini panjang pipa gasnya ini 1.200 km dan hampir sebagian besar Eropa tergantung dari suplai gasnya Rusia. Nah, setelah pipa gas ini di stop dengan alasan turbinnya rusak, akhirnya Eropa mencari sumber energi yang lain. Batu bara yang ada di seluruh dunia diimpor oleh Eropa, minyak bumi yang ada di seluruh dunia yang tidak berbandrol rubel, diborong semua sama Eropa dan Amerika. Singkat cerita, yang tadinya harga minyak bumi $55 per barrel, sekarang udah menembus ke $100. Naik. Asumsi kita di APBN tahun 2022, harga minyak bumi di $60 sampai $65. Tapi fakta realitanya sekarang sampai ke $100. Artinya apa? Artinya subsidi harus membengkak. Nah, narasi yang kedua begini. Konsumsi solar seluruh Indonesia ini kurang lebih sekitar 17 juta kiloliter. Konsumsi Pertalite setahun per tahun di Indonesia ini kurang lebih sekitar 29 juta kiloliter. Kalau ini kita gabung dengan asumsi harga rata-rata, kurang lebih sekitar 46 juta kiloliter baru solar dengan Pertalite. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan harga minyak bumi yang $100 per barrel, itu kira-kira harga keekonomian solar dan Pertalite berapa? Harga keekonomian solar dan Pertalite ini ada di angka 18.000. Thailand jual BBM-nya di harga 16.000. Laos, Singapura sama di angka 18.000. Malah Singapura jualnya di angka 30.000. Sekarang pertanyaannya, dari harga keekonomian yang 18.000 itu kita mau subsidi berapa? Kan cara berhitungnya mudah. Kalau dengan harga minyak mentah $55 per barrel, harga keekonomiannya hanya 10.000 sampai 12.000. Nah, sekarang pertanyaan, dengan harga keekonomian yang 18.000 kita mau subsidi berapa? Nah, jawabannya begini. Yang sudah dialokasikan di APBN hanya 170 triliun. Kalau kita mau subsidi 8.500, dikali 46 juta kiloliter, maka uang yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 500 triliun. Kalau subsidinya 8.500. Sekarang pertanyaannya, kita ingin Pertalite harganya 7.600. Berarti subsidinya minimal 10.500. Oke ya? Kalau subsidinya 10.500, kita butuh 700 triliun. Hitung-hitungan sederhananya, dengan 46 juta kiloliter BBM yang dikonsumsi masyarakat gitu kan. APBN kita pendapatan hanya 1.900 triliun. Ketika 1.900 triliun ini untuk gaji PNS, untuk infrastruktur, pemeliharaan jalan, bangun waduk, untuk bangun pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, gaji guru, gaji tenaga kesehatan, nggak mungkin kita sedot semua buat subsidi. Bayangkan, dari 1.900 triliun diambil 500 triliun itu udah seperempat sendiri habis buat subsidi. Akhirnya pemerintah ngambil keputusan, kalau seandainya subsidi harus ditutup semua, kita pilihannya tinggal buka hutang baru. Buka hutang baru yang tidak produktif semakin membebani negara. Rasio hutang kita terhadap PDB udah hampir tembus 34%. Kalau rasio hutang terhadap PDB sampai tembus 50%, posisi negara dalam situasi bahaya. Bertambah lagi hutang. Bertambah berat lagi. Kita hutang sudah hampir 6.700 triliun. Jadi untuk naiknya harga BBM ini menyesuaikan?
Nah, kita kan perlu kompromi. Kira-kira yang masih rasional dan kira-kira masih terjangkau oleh masyarakat, kira-kira di angka berapa? Oke, ini naiknya 1.000-2.000 rupiah nih. Nih, naik 2.000 rupiah. Pertalite jadi 10.000. Solar jadi 6.500. 6.500. Nah, ini sebenarnya angka-angka ini targetnya menekan subsidi sampai mentok di angka 500 triliun. Karena kalau jebol sampai ke 700 triliun, posisi keuangan negara akan bahaya. Kalau sampai kita gagal bayar hutang, hutang kita per tahun pembayaran 400 triliun. 400 triliun per tahun. Bayar hutang pokoknya saja, belum bunga. Belum bunganya. Kalau kita buka hutang lagi atau cetak duit pasti inflasi. Iya. Nah, ini pilihan berat. Nah, hanya persoalannya memang kita kemarin terima demo dari teman-teman Cipayung Plus, kita terima demo dari teman-teman PMII. Mereka sampaikan pemikiran-pemikiran yang menurut kami rasional. Usulan dari teman-teman mahasiswa, ada harga khusus untuk ojek, harga khusus untuk angkutan umum, plat kuning gitu. Sehingga tidak ada kenaikan yang signifikan di ekonomi masyarakat bawah gitu kan. Mereka mungkin punya solusi begitu. Mungkin nggak ini dilakukan itu. Artinya pembatasan bersubsidi dikhususkan untuk misalnya kendaraan plat kuning gitu. Yang dia memang bekerja di ruang ekonomi masyarakat bawah gitu, termasuk para pengemudi ojol. Gitu kan. Ini kan dampaknya juga ke transportasi nih, ya. Itu yang paling berdampak sekali, Kang Lutfi ya. Jadi ini dengan adanya kenaikan ini kan masyarakat juga yang saat ini kita tahu ya sedang terpuruk, maksudnya sedang berusaha bangkit lagi. Dengan kondisi ini semakin memberatkan. Pasti. Kondisi ini sangat memberatkan. Jadi yang perlu kita sama-sama sadari bersama adalah bahwa ini krisis global. Krisis global. Turki dan Argentina inflasinya sudah menembus sampai 70%. Iya. Harga bahan pokok, bahan pangan udah naik berkali-kali lipat dari harga normal. Dan situasi ini situasi bahaya untuk keuangan mereka. Gitu. Cadangan devisa tergerus, habis gitu kan. Ini harus diantisipasi. Kita perlu menjaga kesehatan keuangan negara. Tapi bukan berarti harus menekan masyarakat bawah juga. Jadi artinya harus ada kompromi yang rasional gitu. Bagaimana dengan tema HUT RI yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan kondisi sekarang menaikkan harga BBM. Kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Tema kita malam hari ini adalah dampak kenaikan harga BBM. Banyak reaksi dari masyarakat di Kabupaten Cirebon, khususnya pemirsa ini yang mayoritas menolak adanya keputusan dari pemerintah pusat tersebut, yang karena ini menyengsarakan masyarakat. Apalagi ini di saat kita yang sedang berusaha bangkit lagi agar bisa di perekonomian kita ini lebih bagus lagi. Tapi dengan kondisi ini, apakah itu malah justru terbalik, Kak Lutfi? Mungkin perlu diselaraskan bahwa kenaikan BBM memperberat situasi ekonomi masyarakat, karena masyarakat di bawah ini baru mau mulai bangkit setelah menghadapi 2 tahun pandemi COVID yang berat. COVID ini berat sekali, Mbak. Hampir 30% tenaga kerja di Kabupaten Cirebon menganggur karena dampak COVID. UMKM hampir 60% mati suri karena dampak COVID. Ekonomi nggak berputar. Pelaksanaan pendidikan dengan daring ini juga tidak maksimal, tidak efektif. Kurang maksimal karena akhirnya
banyak pola-pola kehidupan yang berubah. Dan sekarang baru mulai masuk new normal. Dihantam lagi dengan kenaikan BBM. Ini situasi yang menurut kami cukup memberatkan. Tapi di sisi yang lain, kita harus menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini tetap stabil dan bisa keluar dari krisis global. Posisi Indonesia ini harus segera keluar dari krisis global. Kalau sampai posisi kita fault, gagal bayar hutang, gagal mengelola sumber daya yang akhirnya krisis menjadi lebih parah lagi, ini yang kita hindari. Gitu kan. Tapi kan Kang Lutfi, dampaknya melebar kemana-mana. Bisa jadi dampak sembako. Pasti sudah dirasakan sekarang di Kabupaten Cirebon nih, Kang. Dampak sembako, harga pasti naik. Ada penyesuaian. Teman-teman Organda juga ingin ada kenaikan. Walaupun Bupati garis miring Wali Kota belum menetapkan keputusan kenaikan harga tarif angkutan umum. Tapi faktanya kan BBM-nya sudah naik. Saya kira penyesuaian ini pasti akan ternormalisasi dengan sendirinya. Nah, kami berharap pemerintah pusat memberikan banyak stimulus terkait dengan pergerakan ekonomi yang lain. Gitu. Memang ada program BLT, tapi kan program BLT menurut saya instan. Yang menurut kami penting untuk didorong oleh pemerintah pusat adalah bagaimana meningkatkan produktivitas daerah. Ketika kan problemnya gini, yang hari ini jadi masalah daya beli masyarakat. Kalau masyarakat daya belinya tinggi, dikasih BBM harga 30.000 juga nggak masalah. Problemnya daya beli masyarakatnya hari ini rendah gitu kan. Yang harus diintervensi ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas supaya penghasilan masyarakat meningkat dan akhirnya daya beli meningkat. Nah, apa kira-kira langkah pemerintah daerah yang harus dilakukan supaya target tadi tercapai? Kalau saya merekomendasikan yang pertama, Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon harus punya beberapa sektor andalan yang kira-kira kalau sektor itu digenjot bisa menciptakan banyak lapangan kesempatan kerja, banyak menciptakan kesempatan UMKM tumbuh gitu kan. Kalau UMKM-nya tumbuh, lapangan kerja banyak tersedia, saya kira masyarakat yang menganggur akan berkurang. Kalau masyarakat tidak menganggur, daya beli akan meningkat. Kalau daya beli akan meningkat, mau jual harga Pertalite 15.000 juga pasti dibeli. Siap karena itu kebutuhan. Tapi kalau penghasilannya nggak ada, daya belinya nggak ada, ekonomi nggak muter, ini yang menjadi berat. Jadi menurut saya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat ini harus bersinergi dengan seluruh stakeholder kewilayahan. Gimana caranya kita bisa segera memulihkan ekonomi pasca COVID dan pasca kenaikan BBM. Langkah-langkah strategisnya apa yang harus kita lakukan? Karena ini pilihan berat dan pemerintah pusat sudah ngambil keputusan, yang perlu kita lakukan adalah antisipasi langkah ke depannya. Dari Kabupaten Cirebon sudah ada obrolan dengan eksekutif legislatif nih? Sudah panjang kalau obrolan. Kabupaten Cirebon kami rekomendasikan untuk mendorong 3 sektor. 3 sektor, apa saja? Yang pertama mendorong sektor industri olahan. Yang kedua mendorong sektor pariwisata. Yang ketiga mendorong sektor perdagangan jasa. Kita berharap dengan 3 sektor ini digenjot akan tercipta banyak kesempatan kerja. Akan tercipta ekosistem ekonomi yang membuat UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Dan harapannya putaran duit di Kabupaten Kota Cirebon ini lebih meningkat lagi dengan menggenjot 3 sektor ini. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, untuk menggenjot sektor pariwisata, industri olahan, dan perdagangan jasa, apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus segera membuat roadmap-nya. Kawasan industri Cirebon Timur harus segera diwujudkan. Kemudian beberapa kawasan strategis pariwisata harus segera dibangun aksesibilitasnya dan destinasinya.
Kemudian pengembangan ibu kota Sumber udah mutlak harus dilakukan. Oke. Nah, apakah langkah-langkah ini bisa instan? Berat. Kita nggak mungkin instan melakukan Perlu langkah-langkah proses ini. ya. Tapi arahnya harus jelas minimal gitu. Ketika arahnya jelas, kemudian sinergi pembangunannya, support dari provinsinya jelas, support dari pemerintah pusatnya juga jelas. Saya kira ini akan menjadi solusi yang cantik gitu kan. Di satu sisi memang kita sekarang berat menghadapi kenaikan BBM, tapi di sisi lain kita bisa menggenjot produktivitas. Jadi masing-masing dinas yang menangani 3 sektor tersebut sudah ada upaya pasti ya? Ini tidak bisa dihandle oleh satu dinas, karena ini kerja kolaboratif. Ketika kita mau membangun pariwisata, yang bangun infrastruktur dan aksesibilitasnya harus teman-teman teknis. Betul. Pariwisata mungkin membuat banyak kalender pariwisata, menyiapkan event-event pariwisatanya, promosi pariwisatanya, kelembagaan pariwisatanya, gitu. Dan mendesain paket-paket kunjungan ke destinasi pariwisatanya. Teman-teman di sektor olahraga juga bisa membuat banyak event nasional. Event nasional yang dilaksanakan beberapa hari yang akhirnya mereka harus stay di Cirebon gitu kan. Ini bagian dari pariwisata juga. Kemudian teman-teman UMKM juga harus siap dengan banyaknya kunjungan, apa nih produk-produk yang mau didorong. Kulinernya kah, atau cenderamata-nya, kemudian teman-teman yang terkait dengan bisnis transportasi dan lain sebagainya juga ikut terlibat. Tapi sepertinya dari teman-teman sudah mulai bangkit ya, Kang Lutfi ya? Mulai bangkit, cuman kehajar BBM. Nah, itu dia masalahnya nih ya. Ini yang akhirnya menjadi kita harus berinovasi lebih keras lagi menghadapi situasi yang agak sedikit lebih berat. Tapi kita nggak boleh kalah dengan situasi ini. Jadi masyarakat harus menerima nih. Kita karena sudah naik, apa boleh buat gitu ya? Tangan bersinergi menghadapi ini bareng-bareng gitu kan. Kalau soal menerima saja berat ini posisi ini kan. Tapi gimana caranya kita bisa keluar dari krisis ini bareng-bareng gitu. Sekarang kalau nggak mau menerima, ini ada pilihan berat. Teman-teman di Pegunungan Bintang, di Papua, Pegunungan Papua, itu harga BBM-nya hampir 40.000. Betul. Dan mahal. Mereka nggak peduli dengan harga 40.000. Yang penting ada, bisa dibeli gitu. 40.000 oke harganya. Teman-teman yang ada di Papua. Sekarang kita bandingkan teman-teman yang ada di luar negeri di Eropa. Dengan pemutusan gas alam cair dari Rusia, mereka nggak peduli harga minyak mentah dunia berapa, yang penting ada mereka beli. Pilihan mereka udah berat. Mereka pilihannya bukan harga 18.000, 10.000 atau harga 7.000. Mereka yang penting ada berapapun dibeli gitu. Yang lebih parah lagi Sri Lanka. Gagal bayar hutang, BBM langka, devisa negara habis. Krisis banget ya. Devisa negara habis, listrik padamnya berhari-hari. Mereka keluar dari krisis susah gitu kan. Kenapa? Karena salah mengelola kebijakan keuangan negara. Kita nggak mungkin menjebakkan diri seperti negara Sri Lanka. Nah, hari ini memang kita dihadapkan pada pilihan berat. Naik ke 10.000, Pertalite nih, naik ke 10.000. Tapi kan harga keekonomiannya 18.000. Negara masih mensubsidi Rp8.000 per liter. Dan Rp8.000 kali 46 juta kiloliter itu angkanya udah 500 triliun. 500 triliun ini angka yang luar biasa besar sekali. Kalau APBN dibilang jebol-jebol ini barang. Baik, berarti termasuk dengan adanya penyesuaian harga BBM itu, pemerintah pusat masih ada rasa sayang kepada masyarakat nih, begitu? Saya kira subsidi 8.000 yang 500 triliun ini sudah sangat signifikan. Coba bayangkan, tahun 2019 subsidi BBM angkanya 160 triliun. Tahun 2020 subsidi BBM angkanya 199 triliun. Tahun 2021 subsidi BBM angkanya 188 triliun. Jadi rata-rata 170, 199, 188. Tahun 2022 membengkak nih. Kira-kira berapa?
Oke. Kalau trennya dari 170, 190, 190, 188, ya kalau 200 miliar masih masuk akal lah. Ini angkanya langsung lonjak ke 500 triliun. Ya. Dari rata-rata 180, 190 ke 500. Kan naiknya luar Berkali biasa. lipat nih ya. Ya. Ini bentuk dari bagaimana supaya masyarakat tidak terlalu berat bebannya gitu kan. Oke. Dengan adanya juga bantuan bantalan sosial ini ya. Itu di luar bantuan sosial. Di luar itu. Baru subsidi saja. Oke. Cuman kalau BBM tidak disesuaikan harganya, ini angka subsidinya nembus ke 700 triliun. Baik. Emang situasi berat. Problemnya kalau baik. kita buka hutang baru, impossible, nggak mungkin gitu. Kita harus jaga keseimbangan fiskal. Nah, kita sih berharap pendapatan negara ditingkatkan. Tapi permasalahannya ketika pendapatan negara dipaksa ditingkatkan, pajak kan harus digenjot lagi. Iya, betul. Membebani masyarakat lagi gitu nah, kan. itu masyarakat berpenghasilan yang mohon maaf yang di bawah itu yang merasakan dampaknya nih, Kang Lutfi. Seperti sopir angkot ini, para nelayan juga di Kabupaten Cirebon yang merasa katanya biaya produksinya itu lebih besar, operasionalnya. Ini kan juga mereka menyuarakan menolak adanya kenaikan BBM. Malah banyak yang tidak melaut karena operasionalnya terlalu besar, begitu. Itu pilihan ya, Kang Lutfi ya. Memang pilihan berat. Pilihan berat. Oke, baiklah. Nanti pilihan beratnya dijabarkan lagi usai jeda berikut. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Tetap di RCTI. Kita masih berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terkait dengan dampak dari kenaikan harga BBM yang ini dirasakan oleh masyarakat. Di Kabupaten Cirebon juga banyak aksi pemirsa ini yang menyatakan menolak adanya keputusan dari pemerintah pusat tersebut. Oke, ini sudah ada penyesuaian harga tarif dari angkutan juga dari teman-teman sopir ataupun dari Organda. Organda Cirebon ini sudah ada penyesuaian tarif dengan menggunakan tarif sementara. Ada kenaikan untuk tarif angkutan, naiknya sampai 2.000, terus juga untuk yang PO Bus juga sudah menaikkan, Kang Lutfi. Ini di sektor transportasi yang kena dampaknya banget nih. Ini apakah dari teman-teman mahasiswa yang kemarin datang ya ke Kang Lutfi dan juga ke eksekutif ini ada tindak lanjutnya? Apa yang akan disampaikan ke pemerintah pusat? Penyesuaian tarif transportasi menjadi sebuah keniscayaan karena ini bisnis transportasi kan harus tetap hidup berkembang dan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah penyesuaian terhadap tarif-tarif tersebut. Nah, terkait dengan rekomendasi kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, nelayan, poinnya yang paling krusial menurut kami adalah distribusi BBM bersubsidi perlu lebih dialokasikan secara tepat sasarannya. Tepat sasarannya. Jadi teman-teman yang hari ini konsentrasi usahanya sangat terkait dengan kebutuhan BBM harus ada afirmasi keberpihakan dari pemerintah. Mereka merekomendasikan misalnya untuk angkutan umum, untuk driver ojol, kemudian untuk nelayan-nelayan tetap mendapatkan tarif subsidi yang optimal. Berbeda dengan kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, ini yang harus dicari formulasinya. Dan kami juga mendukung pemikiran-pemikiran itu karena menurut kami positif gitu. Bahwa subsidi harus tepat sasaran. Nah, tepat sasaran ini harus by data juga. Kira-kira pola distribusi yang paling optimal terhadap subsidi ini bagaimana? Kami pemerintah daerah support saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Dan kami berharap ada formula terbaik supaya teman-teman pengemudi angkutan umum, kemudian bus dan lain sebagainya tidak terlalu
berat menghadapi krisis ini. Oke, kita juga sudah ada informasi yang beberapa jenis kendaraan yang harus menggunakan itu ya, yang BBM bersubsidi itu ya, Kang Lutfi ya. Itu harus diatur juga, ditepati juga nih ya, dengan di lapangannya. Sebagai tugas dari Dewan juga pengawasannya bagaimana nih? Saya kira kalau kita mengawasi secara umum ya. Secara umum. Dan hari ini Pertamina sudah menyiapkan aplikasi My Pertamina. Yang sebenarnya itu bentuk pembatasan yang paling efektif ya. Jadi mereka menyusun by data, walaupun masih banyak beberapa kelemahan di dalamnya. Tapi minimal pembatasan subsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina ini bisa mengurangi beban pemerintah. Tapi kami berharap sebenarnya aplikasi itu bisa digunakan juga untuk teman-teman masyarakat bawah. Berpenghasilan yang kaitannya bukan dengan kendaraan pribadinya, tapi kaitannya dengan kendaraan umum. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya, udahlah untuk tarif Pertalite angkot tetap 7.600. Toh konsumsi Pertalite angkot se-Indonesia tidak lebih dari 1 juta kiloliter. Misalnya untuk angkot saja gitu kan. Yang kedua, konsumsi solar untuk bus-bus gitu kan. Toh konsumsi solar untuk bus-bus di total jumlahnya nggak lebih dari 1,5 juta kiloliter gitu. Solar ini kan yang paling banyak konsumsinya kan sektor industri. Nah, kalau sektor industri kita kayak misalnya truk dengan ban lebih dari 6 gitu. Itu kan semua mengangkut barang-barang industri. Iya, betul. Tapi beda dengan truk mobil elep gitu, dengan bus-bus gitu. Itu kan mengangkut kebutuhan masyarakat. Jadi ada ketentuan untuk sopir angkot gitu kan ya, atau untuk bis-bis harganya. Jadi di aplikasi My Pertaminanya lebih diperjelas arahnya gitu. Kita berharap supaya subsidi yang besar yang 500 triliun ini bisa lebih tepat sasaran. Ini dengan penyesuaian tarif, terus juga yang pasti juga ini stoknya harus aman. Nah, stoknya harus aman. Stoknya harus aman. Sudah ada obrolan dengan pihak Pertamina Cirebon dari legislatif, Kang? Kalau kita dengar informasi sih sejauh ini stok aman sampai akhir tahun. Dan posisi pemerintah juga siap dengan situasi itu. Yang penting sekarang ini gimana caranya mencari kompromi terbaik supaya masyarakat tidak terlalu terbebani, bisa tetap menjalani kehidupan perekonomiannya, dan pemerintah harus segera mencari solusi untuk bagaimana bisa membangun produktivitas kabupaten seluruh Indonesia dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ya. Beberapa hari ini teman-teman mahasiswa menyuarakan menolak kenaikan harga BBM. Apalagi sih yang mereka sampaikan kepada teman-teman di DPRD? Banyak, dan menurut saya cukup solutif ya. Mereka berharap satu, distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Yang kedua, optimalisasi belanja negara diperbaiki gitu, kualitasnya. Jadi mereka merekomendasikan belanja pemerintah di kementerian lembaga dan di pemerintah provinsi daerah lebih difokuskan pada pembangunan dan pemulihan ekonomi. Belanja-belanja yang tidak prioritas, tidak efektif dikurangi, dan hasil dari efisiensi tersebut bisa dialokasikan ke subsidi BBM. Kemudian yang terakhir, mereka merekomendasikan semua hal-hal yang terkait dengan bahasanya mafia migas dan lain sebagainya kalau bisa dihilangkan. Saya sampaikan kepada mereka bahwa pola-pola yang lama, petrol dan lain sebagainya sudah nggak ada. Dan hari ini kita juga bisa sama-sama berhitung.
soal keekonomian harga BBM di seluruh dunia. Tinggal bagaimana kita memastikan produksi BBM yang dihasilkan oleh Pertamina ini bisa yang terbaik, yang paling efisien supaya harganya tidak terlalu tinggi dan subsidinya bisa optimal. Oke, dari beberapa aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang mewakili masyarakat juga, kemudian dari DPRD Kota, dari DPRD Kabupaten Cirebon, apakah akan menyampaikan ke pemerintah pusat? Apakah nanti juga ada di daerah lain kan juga kita lihat juga banyak aksi-aksi penolakan serupa nih, Kang Lutfi? Kami akan sampaikan ke Pak Presiden dan ke DPR RI bahwa ada aspirasi dari teman-teman masyarakat di Kabupaten Cirebon yang menginginkan penyesuaian harga BBM yang lebih pro kepada masyarakat bawah. Salah satu solusinya dengan cara membuat pola distribusi subsidi BBM ini lebih tepat sasaran. Nah, pola distribusi yang lebih tepat sasaran ini yang mungkin perlu direformulasi ulang oleh pemerintah, dan ini harus by data. Kemudian akan kita sampaikan juga bahwa belanja pemerintah yang bisa diefisienkan sementara digunakan terlebih dahulu untuk menambah subsidi supaya tidak terlalu membebani nih harga BBM. Karena kenaikan BBM ini multiplier efeknya kemana-mana. Pangan naik, inflasi naik, ini naik. Urusan pemerintahan pun pastinya ya itu berdampak nanti ya. Pasti berdampak. Ke semua sektor. Dan ini sekali lagi ini adalah krisis global yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kita harus bersinergi, kita nggak boleh terpecah belah, kita harus satu barisan agar Indonesia segera keluar dari krisis ini. Oke, melihat kondisi yang sudah beberapa hari ini ada aspirasi dari masyarakat juga termasuk ya. Ini apakah nanti akan ada aksi besok-besok lagi nih? Saya pikir mungkin masih akan terus terjadi bentuk protes, penolakan dari teman-teman di bawah. Dan kita berharap dengan sosialisasi pemerintah pusat, sosialisasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dari Pertamina bisa mencerahkan dan ada program kompensasi lain yang menurut saya perlu segera didorong. Jadi selain sosialisasi dari pemerintah tentang kenaikan BBM, ada antisipasi-antisipasi lain yang menurut saya lebih konkret yang harus didorong oleh pemerintah. Tadi itu, gimana caranya ada program-program pemerintah yang bisa menciptakan banyak kesempatan kerja, menguatkan kehidupan UMKM, sehingga pengangguran bisa terurai, uang berputar lebih banyak, daya beli meningkat. Oke, selain pemerintah juga memberikan bantuan sosial ya, BLT, BBM, terus dari pemerintah daerah pun ada upaya yang lainnya ya, kalau itu ya? Saya sepakat lah kalau dengan BLT itu, tapi kan problemnya jangka pendek. Betul. 300.000 untuk dua kali itu ya? 2 kali, saya kira 300.000 untuk beli sembako 2 hari habis. Habis, oke. Belum keperluan yang lainnya ya? Nah, yang menurut saya penting adalah bagaimana menyelesaikan solusi jangka panjangnya. Gimana caranya orang Cirebon nggak ada yang nganggur? Hari ini kita pengangguran tertinggi, angkanya hampir 11,52%. Kalau ngitung dari tenaga produktif ada 130.000 masyarakat Kabupaten Cirebon yang nganggur. Gimana caranya Cirebon masyarakatnya tidak ada yang nganggur? Artinya apa? Pemerintah harus cari solusi. Sektor apa yang mau kita genjot supaya sektor itu ketika diintervensi bisa menciptakan banyak kesempatan kerja. Nah, itu yang menjadi vokal point kami sebenarnya. Tadi ya, dari sektor itu 3 sektor tadi yang Kang Lutfi sampaikan gitu ya. Iya. Jadi ketika ekonomi berputar, ekonomi berkembang, saya yakin masalah-masalah ini dengan sendirinya akan hilang. Oke, baiklah. Jadi ini seiring waktu akan normal lagi nanti ya, masyarakat juga nanti akan adem lagi nih. Tadi kan kata kuncinya, Indonesia harus segera keluar dari krisis global. Oke, baiklah. Ketika Indonesia bisa keluar dari krisis global, ekonomi bisa terus digenjot, produktivitas masyarakat bisa terus ditingkatkan, akhirnya daya beli bisa meningkat.
Ketika daya beli bisa meningkat, kesejahteraan pun mulai terbangun. Oke, baiklah. Ya, pemirsa, tapi kita masih ada satu kesempatan lagi berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Tapi usaha jeda berikut tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Dari kondisi saat ini yang penyesuaian harga BBM ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Tapi sejauh ini aman ya untuk wilayah Cirebon? Masih padat merayap lah. Masih padat merayap. Menyampaikan aspirasi boleh, tapi dengan tidak anarkis, begitu ya, Kang Lutfi ya? Benar. Jadi begini Mbak Novi. Ada beberapa diksi yang kontra antara program pemerintah dengan fakta di lapangan. Salah satu target prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyelesaikan kemiskinan dan menyelesaikan pengangguran. Kita ingin yang nganggur segera bekerja, yang miskin segera keluar dari garis kemiskinan dengan beberapa program yang disusun oleh pemerintah daerah. Masalahnya di lapangan harga BBM naik. Dengan harga BBM naik, otomatis ini banyak sektor yang terdampak. Sektor terdampak ini bisa jadi salah satu dampaknya adalah PHK. Pengangguran bertambah, akhirnya jadi miskin. Ini yang menurut saya harus dicari solusi antisipasinya. Jadi memang di satu sisi ini tantangannya semakin berat, tapi di sisi yang lain pemerintah daerah menurut saya harus segera mencari solusi terbaik. Gitu. Mungkin investasi dipermudah supaya perusahaan-perusahaan yang tumbuh di Kabupaten Cirebon bisa operasionalnya maksimal, penerimaan tenaga kerjanya bisa maksimal juga. Kemudian yang kedua, saya kira sektor pariwisata yang paling mudah digenjot. Sektor pariwisata. Kenapa? Karena sektor pariwisata ini investasi capeknya tidak terlalu besar. Yang penting kita bisa membangun destinasi, kemudian kita bisa menarik wisatawan dari luar daerah Cahayu Maju Kuning untuk berwisata dan buang duit di Kabupaten Cirebon, dan akhirnya ekonomi bisa berputar. Buang duit di Kabupaten Cirebon. Kita meningkat lagi nih ya untuk PAD-nya. Nah, tapi kan problemnya ini bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan spesialis para pihak, tapi pekerjaan yang harus dilakukan secara kolaboratif. Kita berharap pemerintah bisa mengurai problem ini dan memastikan masalah-masalah kita segera terurai. Tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon masih tergolong tinggi, Kang? Tertinggi di Jawa Barat itu ya, pernah disampaikan. Berarti dengan kondisi ini semakin berat lagi ya? Semakin berat lagi, sama beratnya dengan COVID. Tapi ini harus kita hadapi. Situasi ini harus kita hadapi. Kita harus tetap berpikir positif, kita bersinergi. Kemudian pemerintah daerah pun harus concern dengan problem ini. Gimana caranya masyarakat bawah ini bisa diantisipasi dampak-dampak kenaikan BBM-nya. Saya kira itu. Menghadapi nanti reaksi dari masyarakat Kabupaten Cirebon yang mungkin nanti akan datang lagi nih ya. Apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, kita perlu samakan persepsi tentang krisis global ini. Bahwa ini krisis dunia yang kita harus hadapi bersama. Yang kedua, kita harus mencari solusi yang produktif. Benar, kita perlu menyuarakan kepada pemerintah pusat agar subsidi dikelola lebih proporsional lagi. Ini duit 500 triliun ini banyak. Permintaan teman-teman mahasiswa menurut saya masuk akal. Yang 500 triliun ini distribusinya lebih tepat. Gitu. Jadi lebih banyak dibuang ke teman-teman masyarakat bawah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu dibuat formulasinya. Seperti yang tadi kita bilang. Misalnya dari 500 triliun itu,
300 triliun dikhususkan untuk bus, Ya, solar oke. bus, solar, kemudian buat angkot, buat ojol gitu kan. Kemudian sisanya yang 200 baru untuk yang lain. Nah ini kan hanya pengaturan pola distribusi yang lebih tepat sasaran dan kami merekomendasikan itu kepada pemerintah pusat untuk mulai difikirkan. Oke. Gitu. Walaupun pelaksananya berat, membagi pembatasan-pembatasan, tapi saya kira dengan model-model aplikasi My Pertamina cukup efektif untuk membuat distribusi BBM bersubsidi ini lebih tepat Oke. sasaran. Apakah itu bisa juga diterapkan di Kabupaten Cirebon, misalkan di per daerah begitu, Kang Lutfi? Nah ini yang perlu dikaji sebenarnya. Tapi point of view-nya jelas bahwa duit 500 triliun yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk subsidi ini lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Jadi gimana caranya BBM yang dibeli oleh masyarakat bawah ini subsidinya lebih banyak daripada kendaraan-kendaraan pribadi. Iya, gitu. iya. Menurut saya ini rasional. Kita nggak berpikir bahwa angka subsidinya harus ditingkatkan menjadi 700 miliar. Tidak, tapi yang 500 miliar ini lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Oke. Gitu. Dengan kondisi negara yang punya tadi banyak PR termasuk itu ya. Apakah masyarakat ini juga kondisi kita sedang susah? Apakah harus memikirkan itu juga? Bagaimana tuh, Kang? Ya, ini yang harus kita cari solusi bareng-bareng. Tadi kan poin pertama kita samakan persepsi bahwa ini krisis global. Yeah. Kita harus keluar dari krisis ini. Kita nggak boleh sampai jadi negara yang kolaps. Nah, yang kedua, saya sepakat dengan rekomendasi teman-teman dari hasil beberapa kali diskusi FGD bahwa 500 triliun ini harus tepat sasaran dan harus lebih pro kepada masyarakat bawah. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya penting bahwa kita perlu segera mendorong program-program penanggulangan dampak ekonomi. Penanggulangan dampak dan ekonomi. Target sasarannya jelas. Gimana caranya program ini bisa ciptakan banyak kesempatan kerja dan kemudian bisa menghidupkan banyak UMKM agar pekerjaan sektor informal dari sisi UMKM ini bisa berkembang juga karena sangat banyak masyarakat Cirebon yang bidang pekerjaannya di sektor informal. Jadi saya kira tiga hal ini menjadi hal yang penting untuk bisa kita dorong terus. Oke, untuk menemukan UMKM kayaknya tidak perlu menunggu pemerintah ya, pemerintah daerah ya. Harus ada kemandirian juga dari masyarakat ini. Saya kira kebijakan yang diambil pemerintah daerah ini menjadi penting untuk mendorong UMKM. Kayak misalnya kebijakan KUR. Masyarakat yang bisa mengakses KUR ini sangat terbatas. Ya. Nggak banyak masyarakat yang bisa mengakses kredit usaha rakyat ini. Gitu kan. Pemerintah harus membuat satu pola yang kira-kira kredit-kredit BUMN ini bisa dirasakan oleh masyarakat bawah. Yang kebijakan yang lain yang menurut saya penting adalah bagaimana marketplace yang hari ini berkembang, ekonomi digital ini digenjot lagi. Betul. Cirebon harus menjadi kabupaten yang produktif, memproduksi banyak barang yang bisa kita jual keluar kabupaten Cirebon. Hari ini kita sudah tidak ada batasan ruang dan waktu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membangun kualitas produk anak-anak Cirebon ini bisa bersaing di ruang nasional. Sekali. Nah ini bagian dari tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah nggak peduli dengan UMKM, dengan pemasaran UMKM, dengan kualitas produksi UMKM, dengan permodalan UMKM, ya jangan jadi pemerintah daerah. Gitu. Ini kan tanggung jawab berjamaah. Betul sekali ya. Oke, jadi kita harus bangkit lebih kuat lagi ya, Pak Ketua DPRD ya. Ini kita anggap sebagai tantangan. Ekstra kuat ya ini harus ya. Ini situasi berat. Kita harus tetap bersinergi, kita harus tetap bersama, bersatu untuk memastikan kita keluar dari krisis. Oke, baiklah. Ada yang ingin saya sampaikan lagi pada masyarakat Kabupaten Cirebon sebagai penutup kita? Ya, kita ingin ke depan Cirebon semakin lebih baik. Amin. Masalah-masalah sosial harus segera terurai. Di luar masalah BBM banyak masalah yang lain. Masalah sampah. Sebentar lagi kita ngadepin masalah banjir, masalah jalan berlubang. Belum kita bicara masalah BPJS untuk semua. Kita berharap semua orang Cirebon ini punya BPJS.
pemerintah hari ini keluarkan duit 159 miliar untuk memastikan semua orang Cirebon dapat BPJS. Terdaftar, iya. Tapi problemnya ini kan pendataan masih berantakan gitu kan. Belum lagi kita bicara pendidikan yang berkualitas. Dan terakhir soal pengangguran dan kemiskinan. Ini masalah-masalah kabupaten yang menurut saya harus ada solusi konkretnya gitu kan. Memang pukulan telak soal BBM ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kenaikan BBM ini membuat kita semakin terpuruk. Betul. Jadi kita anggap ini sebagai tantangan dan kita tetap mendorong kepada pemerintah pusat agar duit subsidi yang 500 triliun ini bisa lebih diarahkan kepada masyarakat bawah gitu. Sehingga masyarakat tidak terbebani. Iya, semoga Kira-kira pemerintah juga lebih pro ke rakyat lagi begitu ya. Iya. Lebih sayang lagi begitu Kang Lutfi ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon atas informasinya, atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, pencerahannya nih ya. Jadi kita biar bisa lebih paham lagi ya dengan kondisi saat ini dari kenaikan harga BBM karena memang negara memiliki permasalahan yang sangat berat gitu ya Kang Lutfi ya. Oke, terima kasih untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.